Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah membersamai kita sampai dengan saat ini. Teman-temanku, perkenalkan, saya nama Siti Khotifah, adalah salah satu agen of gold di Kota Madiun. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan inflasi. Tentunya istilah inflasi bukan barang baru dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Namun masih banyak loh di antara teman-teman yang belum paham apa itu inflasi, juga dampak inflasi terhadap kehidupan kita. Nah, untuk itu mari kita rubah mindset agar kita paham terhadap apa itu makna inflasi, dan tentunya harapan saya atau harapan kita semua jangan sampai kita jadi korban inflasi. Nah, ayo teman-teman kita simak, ayo. Inflasi, apa itu inflasi? Nah, perlu kita simak bersama teman-teman, yaitu adanya kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus sehingga kehidupan di masyarakat menjadi resah ya tentunya. Yang kedua, jumlah uang Anda atau uang kita itu tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Uang sama-sama 100.000 untuk tahun 2000, kalau kita gunakan untuk belanja dapatnya banyak kan, 1 troli penuh. Tahun 2010 berubah menjadi tinggal setengah troli. Tahun 2020 coba lihat. Nah, inilah yang menyebabkan kita seolah-olah sudah kerja tapi begini-begini saja. Nah, yang ketiga, semua kerja keras kita artinya tidak ada gunanya. Uang kita habis dalam kurun waktu tertentu, tidak sempat nabung teman-teman. Nah, tentunya kita juga punya impian-impian kan? Nah, apakah impian Anda? Ya, mungkin ada yang memimpikan, mengangankan, punya cita-cita berbisnis tanpa riba. Bagus ya itu. Kemudian ada yang juga punya mimpi suatu saat ingin membeli kendaraan yang bisa digunakan untuk satu keluarga tanpa kepanasan, tanpa kehujanan. Nah, untuk yang belum punya tempat tinggal tentunya semua orang tentu punya mimpi memiliki rumah idaman, nyaman digunakan untuk keluarga. Ada ya juga yang punya angan-angan, punya cita-cita, lebih-lebih kita umat muslim tentunya ingin menyempurnakan ibadah kita dengan melengkapinya bisa untuk ibadah haji ataupun umroh. Dari mana itu semuanya? Tentu dari kita menabung ya kawan-kawan. Nah, selain itu, apakah impian Anda hanya sekedar ini? Hanya untuk hasil sehari-hari kerja keras kita untuk membeli kebutuhan dapur, atau sekedar untuk hiburan bersama keluarga, atau bahkan hanya untuk barang-barang konsumtif, yaitu untuk koleksi baju. Nah, untuk menekan hal itu perlu diperhatikan. Kalau penghasilan kita pas-pasan, kita harus pandai-pandai mengaturnya ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh gaji PNS dari masa ke masa. Mulai tahun 2015 sampai 2018 sebenarnya ada kenaikan, tapi nyatanya kita begini-begini saja. Tidak ada kenaikan status sosial atau ekonomi kita ya, hanya pas-pasan yang kita sebagai PNS atau ASN. Apa itu sebabnya kawan-kawan? Mari kita cek. Nah, gaji PNS tahun 1977 dan tahun 2015. Perhatikan, ini ada Pak Umar yang di tahun 1977 mendapatkan gaji 120.000.
Dari uang atau gaji 120.000 itu, Pak Umar sudah bisa membeli 15 ekor kambing. Mengapa? Karena kambing waktu itu harganya cukup dengan 8.000 rupiah. Ya. Coba kita simak berikutnya. Di tahun 2015, Pak Iwan sebagai ASN memiliki gaji 5.600.000. Wah, selisih yang cukup signifikan kan? Namun coba simak. Dari gaji yang 5.600.000 di tahun 2015 itu kalau dibelikan kambing hanya mendapatkan 3 ekor. Sebenarnya gajinya dibandingkan tahun yang 1977 beda jauh ya. Tapi kenapa yang Pak Umar mendapatkan 15 ekor kambing dengan gaji 120.000, sedangkan Pak Iwan hanya mendapatkan 3 ekor kambing untuk gaji tahun 2015. Nah, Pak Iwan ketika tahun 2019 gajinya naik. Ada kenaikan ya sebenarnya menjadi 5.900.000. Namun coba perhatikan, harga seekor kambing sekarang berapa teman-teman? 2.500.000 itu pun sekarang belum besar ya. Ya, yang besar itu sudah mencapai 3 juta bahkan 3.500.000. Nah, inilah kenaikan gaji tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang terjadi. Ya, perlu kita ketahui mengapa demikian, mengapa kok terjadi inflasi? Ya, perhatikan. Adanya kebutuhan yang meningkat terus-menerus. Bahan makanan itu lebih-lebih di saat-saat seperti ini selain pandemi juga mendekati bulan Ramadan dan Lebaran, tentu harga barang kebutuhan pokok nanti terus naik. Bahkan para penjual itu menjawabnya, kalau para konsumennya mau belanja menjawabnya bukan naik lagi tapi ganti harga. Nah, itu teman-teman yang perlu kita pahami ya. Kemudian mengapa kok bisa terjadi inflasi? Yaitu salah satu penyebabnya yaitu peningkatan biaya produksi. Hal ini terjadi karena kelangkaan produksi sehingga ada peningkatan biaya. Mulai dari biaya meningkatnya upah tenaganya, kenaikan harga bahan baku, kenaikan harga barang impor kalau bahannya mungkin dari impor ya. Kemudian adanya kenaikan pajak yang juga tentunya semakin hari semakin tinggi. Mengapa hal ini terjadi? Karena disebabkan pemerintah mencetak banyak uang, bertambah uang yang beredar di masyarakat. Coba perhatikan, di tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 itu jumlah uang kertas yang dicetak, kalau itu dikonversikan ke logam mulia akan tampilannya seperti itu. Nah, dari sini kita sedikit dan perlahan-lahan mari kita pahami. Kemudian apa dari inflasi itu juga memberikan data ataupun memberikan efek terhadap kehidupan kita. Perhatikan, ini ada data inflasi 10 tahun yang ada di negeri kita, Indonesia ya tentunya, ya negara kita tercinta. Nah, di tahun 2010 sampai tahun 2020, kalau kita simak, sebenarnya inflasi tertinggi itu di tahun 2013, 14, 15. Di tahun 2020 semakin turun teman-teman inflasinya. Tapi mengapa ya? Meskipun inflasi itu turun, tetapi kesejahteraan kita kok tetap seperti ini, tidak terwujud, tidak semakin sejahtera, tidak semakin makmur. Karena itu juga disebabkan salah satunya adanya kurs dolar. Mengapa? Karena dolar menjadi mata uang patokan dunia. Nah, berikut
aspek-aspek yang mempengaruhi atau yang menjadi patokan pada kurs dolar. Mengapa kita gajinya naik, inflasi tidak begitu tinggi, tetapi ternyata juga belum begitu sejahtera. Karena apa-apa semua berpatokan dengan kurs dolar. Misalkan akomodasi, kalau kita mau bepergian menggunakan pesawat, tentu itu juga dasarnya patokannya dolar. Demikian juga saat kita mau berlibur ataupun mendapatkan tugas di kota lain untuk menginap di hotel, tentu juga berpatokan dengan dolar, termasuk membeli bahan-bahan baku yang dari impor, kawan-kawan, juga barang-barang lain tentunya. Bukan hanya inflasi yang mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa. Juga mengapa kita kok tidak sejahtera? Karena adanya kurs mata uang juga berdampak pada peningkatan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Efek terjadinya inflasi ini perhatikan. Nah, berapapun penghasilan kita tidak akan terlepas dari efek inflasi. Inflasi berdampak pada kemampuan daya beli semakin turun. Uangnya tetap banyak, semakin tinggi, mahal, tetapi barang yang kita dapat hanya sedikit. Dan inflasi itu juga tentunya mendorong kita untuk lebih banyak melakukan pengeluaran atau lebih banyak mengeluarkan uang atau dana. Karena itu tadi harga barang menjadi lebih mahal. Nah, ada efek terjadinya inflasi berikutnya, yaitu membuat kerja keras kita akan sia-sia. Tentunya kita tidak mau kan? Ya, coba perhatikan, ini tahun 1990 ada seorang jutawan punya tabungan sebesar 50 juta rupiah. Jika harga beras di tahun 1990 500 rupiah per kilogram, jadi juragan beras dapat 100.000 kilogram. Nah, kalau kita bandingkan di tahun 1998 dari uang 50 juta itu harga beras sudah tidak 500 rupiah lagi, karena di tahun itu terjadinya inflasi ya. Saya ingat betul waktu itu kebetulan anak saya yang kedua masih kecil, untuk membeli susu harus ke sana kemari mencari toko yang murah karena di awal tahun itu adanya inflasi ya. Untuk harga beras waktu itu rata-rata per kilogram sudah mencapai 2.800. Jadi uang 50 juta hanya mendapatkan beras 17.900 kilogram. Menyusutnya banyak sekali ya kawan-kawan. Nah, berikutnya kawan-kawan, bagaimana pengaruh inflasi terhadap impian kita? Tentunya impian-impian kita tadi yang ingin membeli rumah, ingin pergi haji atau umroh lebih lama, lebih sulit untuk bisa kita capai, karena uang yang kita kumpulkan itu meskipun jumlahnya banyak, tapi untuk mencapai membeli properti itu juga semakin mahal. Nah, bagaimana kawan-kawan solusinya? Yuk kita perhatikan. Ini ada solusi finansial menurut Li Ka-shing yang perlu kita perhatikan. Beliau adalah seorang tokoh yang terkaya di Hong Kong. Perhatikan ya, berapapun hasil kita, hasil kerja kita, gaji kita, upah kita, biasakan membaginya menjadi 5 bagian secara proporsional. Yang pertama untuk kebutuhan pokok 60%, untuk menabung itu upayakan di awal, jangan menunggu sisa ya kawan-kawan, yaitu 10%. Kemudian untuk gaya hidup lifestyle 10%, untuk wakaf ya jangan lupa,
Untuk sedekah kita juga harus sisihkan 10% karena biar ada keberkahan kerja keras kita juga bernilai ibadah. Kemudian yang 10% adalah untuk dana cadangan atau jaga-jaga. Nah, coba hanya 10% kan kawan-kawan yang perlu disisihkan untuk menabung tadi. Nah, tabungan yang terbaik apa ya? Kalau ternyata nabung uang tadi meskipun semakin lama jumlahnya semakin banyak tapi akan terkejar oleh inflasi. Nah, ini dia biar tabungan kita tetap produktif, tetap berkembang, tidak tergerus oleh inflasi, yaitu menabungnya dengan EOA Code. Nah, karena apa? Dengan logam mulia tentunya tidak akan tergerus oleh inflasi karena nilai emas akan terus dan stabil bahkan cenderung naik, kawan-kawan. Sehingga tentunya akan memudahkan kita untuk membeli sesuatu dan memudahkan mencapai impian-impian kita. Misalkan untuk membeli impian pengen haji atau pengen umroh ya kawan-kawan. Agustus 2020 kemarin harga emas per gram mencapai 1 juta. Benar, bahkan saya waktu itu tanggal 10 Agustus tepatnya sudah 1.023.000 kalau nggak salah saya membeli waktu itu ya. Untuk bulan Agustus kemarin kalau untuk umroh ya senilai cukup 25 juta yaitu 25 gram. Nah, strategi menabung emas agar nanti impian kita bisa melaksanakan umroh yaitu misalnya rutin dengan menyisihkan penghasilan kita mulai dari kepingan yang kecil sesuai dengan pendapatan kita ya, tidak usah ngoyo, cukup 10% dari penghasilan. Nah, misalnya dalam 1 bulan bisa menabung 0,1, nanti 10 bulan sudah bisa mencapai 1 gram. Kemudian kalau dalam 1 tahun tentunya sudah lebih dari 1 gram. Suatu saat impian kita juga akan tercapai. Coba kita lihat tabel biaya umroh dari tahun ke tahun. Nah, ini dia kawan-kawan. Kalau kita ingin umroh, disimak biaya rata-rata mulai tahun 2016 yaitu 20 juta. Harga emas Rp580.000. Cukup dengan 34 gram. Semakin ke sini kalau kita nabungnya pakai emas, kalau tahun 2020 tadi 25 juta, harga emas waktu itu 1 juta per gram, cukup 25 juta. Jelas kan? Semakin kesini kalau nabungnya pakai EOA Gold akan semakin untung. Ternyata biaya impian kita untuk umroh semakin ringan dan semakin murah. Beda halnya kalau uang kita tadi kita simpan tahun 2010 misalnya, kita punya uang 50 juta, kita simpan di almari atau brankas, bahkan mungkin di bank ya. Nanti di tahun 2020 tentunya tetap masih utuh 50 juta. Beda halnya kalau kita nabungnya pakai emas EOA Gold. Nah, di tahun 2016 saja tadi ya, atau tahun 2010 50 juta itu kalau harga emasnya waktu itu ya 350.000 per gram mendapatkan emas 142,8 gram. Wah, coba bandingkan berapa nilai emas Anda sekarang yang Anda beli dengan dana 50 juta di tahun 2010, kita lihat di tahun 2020. Nah, waktu tahun 2010 uang 50 juta tadi atau untuk umroh cukup ya 142 gram ya, biaya umroh untuk tahun 2020 25 juta. Kalau tadi mungkin uang 50 juta untuk umroh
berapa orang kawan-kawan, mungkin 2 orang ya. Tetapi kalau kita tabungnya pakai logam mulia EO Gold, kita konversikan di tahun 2020 dengan harga 1 juta rupiah per gram, tentunya uang kita atau 142,8 juta ya. Kalau untuk umroh bisa lebih banyak, bisa 4 bahkan 5 orang. Nah, masih belum jelas sampai di sini, masih belum terbuka mindset kita. Nah, demi tercapainya rencana keuangan masa depan keluarga Anda, mari kawan-kawan kita memilih tabungan terbaik, yaitu emas. Karena emas adalah tabungan terbaik kita, kawan-kawan. Nah, mari kita sama-sama fahami hal ini, kita rubah sikap kita rubah gaya hidup kita. Jangan terlalu boros, jangan terlalu mengutamakan barang-barang konsumtif ya. Mari kita hijrah, menabunglah dengan emas saat ini, maka tentunya Anda telah membeli masa depan dengan harga saat ini. Keren kan? Nah, demikian tadi teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa melaksanakan sharing dengan materi-materi yang lain, tentunya yang tidak kalah keren. Dengan sudah memahaminya apa itu inflasi, tentu mindset kita sekarang sudah terbuka kan tentunya. Nah, untuk itu biasakan ataupun semangat untuk selalu menabung dengan menyisihkan sebagian penghasilan kita atau bahkan mengkonversikan tabungan kita yang sudah ada ke logam mulia, yaitu EOA Gold. Mengapa? Karena di samping ada keberkahan, aset kita terjaga, juga ada nilai wakaf di dalamnya di setiap kepingnya. Keren kan kawan-kawan? Untuk itu saya akhiri, ada salah dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.